Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Hari ini kita masih membahas tentang matriks dengan pokok bahasan adalah beberapa jenis matriks. Jenis matriks yang pertama adalah matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contoh, matriks A berordo 1 kali 5, terdiri dari satu baris dan 5 kolom. Elemen pada baris pertama matriks A adalah 1, 3, 2, min 7, dan 4. Elemen kolom pertama adalah 1, elemen kolom kedua adalah 3, elemen kolom ketiga adalah 2, elemen kolom keempat adalah min 7, elemen kolom kelima adalah 4. Yang kedua adalah matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contoh, matriks B berordo 4 kali 1, terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Elemen baris pertama adalah 1, elemen baris kedua adalah min 1, elemen baris ketiga adalah 2, elemen baris keempat adalah min 2. Elemen pada kolom pertama adalah 1, min 1, 2, dan min 2. 3. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh, matriks C berordo 1 kali 2, terdiri dari satu baris, 2 kolom. Matriks D berordo 3 kali 2, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Matriks E berordo 4 kali 4, terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Semua elemen matriks 0 adalah 0. Keempat, lawan matriks A adalah suatu matriks yang elemen-elemennya berlawanan dengan elemen matriks A. Lawan matriks A ditulis dengan negatif atau min A. Contoh, jika matriks E terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, maka lawan matriks E adalah min E dengan elemen baris pertamanya adalah lawan dari elemen baris pertama pada matriks E, sehingga elemen baris pertama matriks min E adalah min 2, min 1, 5. Elemen baris kedua pada matriks min E adalah lawan dari elemen pada baris kedua matriks E, sehingga elemen baris kedua pada matriks min E adalah 0, 7, min 4. 5. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolom yang sama. Matriks persegi A berordo n kali n ditulis A berordo n. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks A disebut tris A. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks A disebut dengan tris A. Contoh, matriks F matriks persegi berordo 2. Matriks F matriks persegi berordo 2, terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Diagonal utama
diagonal utama itu diperoleh dari kiri atas ditarik ke kanan bawah. Jadi kiri atas ke kanan bawah. Maka elemen diagonal utamanya pada matriks F persegi berordo 2 adalah 2, 1. Jika saya menarik garis dari kanan atas ke kiri bawah, dari kanan atas ke kiri bawah, maka saya peroleh diagonal samping. Maka elemen diagonal samping adalah min 3, 5. Sehingga kita peroleh trace F adalah jumlah dari semua elemen pada diagonal utama. Berarti trace F adalah jumlah dari 2 dan 1. Maka trace F adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Matriks G persegi berordo 3 terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah berelemenkan 3, 4, dan min 9. Diagonal sampingnya dari kanan atas ke kiri bawah beranggotakan min 5, 4, 8. Maka trace G adalah jumlah dari 3, 4, dan min 9, sehingga trace G sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan min 2. 6. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Contoh, matriks H persegi berordo 3. Elemen diagonal utamanya adalah 3, 4, min 9. Di luar diagonal utama elemennya bernilai 0. Matriks D persegi berordo 4 dengan elemen diagonal utamanya adalah 3, min 1, 0, 7. Di luar diagonal utama ini semuanya bernilai 0. Matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai sama disebut matriks skalar. Saya ulang, matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai sama disebut matriks skalar. Contoh, matriks C berordo 3 kali 3 atau matriks C persegi berordo 3. H dengan C sedikit berbeda. Anda lihat perbedaannya. Matriks C disebut matriks skalar, matriks H disebut matriks diagonal. 7. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Matriks skalar tadi adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah bernilai sama dan di luar itu bernilai 0. Maka untuk matriks identitas bernilai samanya tadi harus 1. Sehingga kita punya contoh untuk matriks identitas
yang berordo 2, yaitu kita punya diagonal utamanya harus nilai 1, di luar diagonal utama bernilai 0. Berikutnya adalah contohnya untuk matriks identitas berordo 3, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Dengan diagonal utamanya ini berelemen 1 semua, di luar diagonal utama bernilai 0. 8. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contoh: matriks A persegi berordo 3 dengan diagonal utama berelemenkan 3, 4, min 9. Maka di bawah diagonal utama elemennya 0. Matriks B berordo 3 kali 3 atau matriks B persegi berordo 3 dengan diagonal utama berelemenkan 3, 0, min 9. Di bawah diagonal utama berelemenkan 0. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Tadi kita sudah masuk pada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu elemen-elemen di bawah diagonal utama harus 0. Maka sekarang untuk matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utama harus 0. Contoh: matriks B persegi berordo 3 dengan elemen diagonal utamanya adalah 3, 0, min 9. Maka elemen di atas diagonal utama adalah 0 semua. Matriks D persegi berordo 3 dengan elemen diagonal utama adalah 0, 4, min 9. Elemen di atas diagonal utama bernilai 0 semua. Kita masuk pada topik berikutnya, yaitu C besar, penjumlahan atau pengurangan matriks. Syarat yang harus dipenuhi agar matriks-matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah matriks-matriks itu harus berordo sama. Jika sudah berordo sama, maka jumlahkan atau kurangkan elemen-elemen yang seletak. Contoh 1. Elemen pada sebelah kiri tanda jumlah terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Di sebelah kanan tanda jumlah terdiri dari 2 baris 2 kolom. Karena ordonya tidak sama, maka dia tidak terdefinisi. Di ordonya ini adalah 3 kali 2, sementara yang kanan adalah 2 kali 2. Karena ordo tidak sama atau karena ordo matriks berbeda, maka penjumlahan ini tidak terdefinisi atau tidak bisa kita lakukan. 2. Kita lihat
sebelah kiri berordo 3 kali 2, sebelah kanan berordo 3 kali 2. Maka kita bisa menjumlahkan karena kedua matriks mempunyai ordo yang sama. Elemen seletak. Jadi berikutnya adalah jumlahkan elemen seletak. Elemen baris pertama kolom pertama, elemen baris pertama kolom pertama, maka 1 tambah 3. Elemen baris pertama kolom kedua, elemen baris pertama kolom kedua, maka 4 tambah 1. Elemen baris kedua kolom ke 1, elemen baris kedua kolom ke 1, 3 kurangi min 4. Elemen baris kedua kolom kedua, elemen baris kedua kolom kedua, maka 0 tambah 5. Elemen baris ketiga kolom ke 1, ini juga elemen baris ketiga kolom ke 1, maka min 1 tambah 1. Elemen baris ketiga kolom kedua, ini juga elemen baris ketiga kolom kedua, maka 2 tambah 0, sehingga menjadi baris pertama. Jadi hasil penjumlahan itu baris pertama berelemenkan 45, baris kedua berelemenkan min 15, baris ketiga berelemenkan 02. 3. Diketahui matriks kiri dengan elemen baris pertama 2x5, elemen baris kedua y2, ditambah elemen matriks kanan baris pertama x1, baris kedua 3y4 sama dengan matriks berelemenkan baris pertama 12, 6, elemen baris kedua min 8, 6. Tentukan nilai x dan y yang memenuhi persamaan di atas. Mari kita jawab bersama. Kita lihat ketika matriks ini mempunyai ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 2, atau ketiga matriks ini adalah matriks persegi berordo 2. Sehingga kita peroleh bahwa untuk sebelah kiri sama dengan, kita bisa menjumlahkan 2x dengan x karena dia seletak menjadi elemen baris pertama matriks penjumlahannya adalah 3x, 5 tambah 1, 6. Kemudian elemen baris keduanya kita peroleh dengan menjumlahkan y dengan 3y menjadi 4y, 2 ditambah 4 menjadi 6 sama dengan baris pertama 12, 6, baris kedua min 8, 6. Sekarang kita lihat ini seletak 6 dengan 6 seletak, 6 dengan 6 seletak, maka 3x pasti seletak dengan 12, 8y seletak dengan min 8, sehingga kita peroleh 3x sama dengan 12, maka x sama dengan 4, 4y sama dengan min 8, y sama dengan min 2. 4y seletak dengan min 8, 4y sama dengan min 8, 3x seletak dengan 12, 3x sama dengan 12. Kita peroleh x sama dengan 4 dan y sama dengan min 2. Nomor 4. Diketahui matriks dengan elemen baris pertama 18 min 12, elemen baris kedua 10, 7 dikurangi matriks P sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 9, 6, elemen baris kedua min 5, min 3. Tentukan matriks P. Mari kita jawab bersama-sama. Maka kita peroleh, karena syarat matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau berordo sama, maka matriks P juga harus matriks persegi berordo 2.
bisa kita operasikan seperti mengoperasikan bilangan biasa menjadi P. Jadi ini P-nya pindah ruas. P-nya pindah ruas. Jadi P-nya pindah ruas ke kanan, maka P sama dengan ini matriks itu pindah ke kiri. P sama dengan matriks dengan baris pertama 18 min 12 10 7, karena ini pindah ruas ke kiri, dikurangi matriks baris pertama 96, baris kedua min 5 min 3, sehingga matriks P sama dengan 18 kurangi 9 adalah 9, min 12 dikurangi 6 menjadi min 18, 10 dikurangi min 5 menjadi 15, 7 dikurangi min 3 menjadi 10. Sifat-sifat penjumlahan matriks. 1. Matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Sifat komutatif. 2. Kurung buka matriks A ditambah matriks B kurung tutup ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah kurung buka matriks B ditambah matriks C kurung tutup. Sifat asosiatif. 3. Mempunyai identitas, yaitu matriks 0 yang bersifat matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. 4. Mempunyai inverse, yaitu negatif matriks A adalah lawan atau negatif atau inverse aditif atau inverse penjumlahan dari matriks A yang bersifat matriks A ditambah negatif matriks A sama dengan negatif matriks A ditambah matriks A sama dengan matriks 0. 5. Kurung buka matriks A ditambah matriks B kurung tutup transpose sama dengan transpose dari matriks A ditambah transpose dari matriks B. Sifat distribusi transpose. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu nomor D besar, perkalian bilangan real atau perkalian skalar dengan matriks. Kalikan bilangan real atau skalar itu dengan setiap elemen matriks. K kecil dikali matriks A sama dengan matriks yang beranggotakan K dikali semua elemen pada matriks A dengan K elemen bilangan real. Contoh nomor 1. Jika Q adalah matriks dengan baris pertama berelemenkan 2 min 1, baris kedua berelemenkan 3 6, maka min setengah matriks Q sama dengan matriks berelemenkan baris pertama min setengah kali 2 min setengah kali min 1, baris ketiga min setengah kali 3 min setengah kali 6, atau kita peroleh dari mengalikan skalarnya, yaitu min setengah dengan semua elemen pada matriks Q, sehingga kita peroleh matriks Q adalah matriks dengan elemen baris pertama min 1 setengah dan elemen baris kedua min 3/2 min 3. Nomor 2. Diketahui matriks R dengan baris pertama 2 min 4 0, baris kedua 7 9 min 3, dan matriks R sama dengan 3 kali matriks S, maka tentukan matriks S. Maka kita jawab bersama. Jika R sama dengan 3 kali matriks S, maka matriks S adalah sama dengan sepertiga matriks R, sehingga S
sama dengan 1/3 dari matriks R. Matriks R-nya dengan anggota baris pertama 2 min 4 0, baris kedua 7 9 min 3, maka matriks S sama dengan matriks beranggotakan atau berelemenkan pada baris pertama 2/3 min 1/3 0, baris kedua 2/3 3 min 1. Nomor 3. Diketahui matriks P dengan elemen baris pertama 1 0, elemen baris kedua min 2 4, elemen baris ketiga 3 6, matriks Q elemen baris pertama 0 2 1, elemen baris kedua 1 3 min 2, dan fungsi dalam X besar, Y besar sama dengan 2X besar dikurangi 3Y besar. Tentukanlah fungsi dalam Q transpose, P. Mari kita jawab bersama. Diketahui matriks Q baris pertama berelemenkan 0 2 1, maka Q transpose kolom pertama berelemenkan 0 2 1. Baris pertama matriks menjadi kolom pertama transposnya. Elemen baris kedua matriks Q 1 3 min 2, maka kolom kedua matriks Q transpose itu adalah 1 3 min 2. Baris kedua matriks menjadi kolom kedua transposnya. Jika F dalam X besar, Y besar sama dengan 2X besar dikurangi 3Y besar, maka F dalam Q transpose, P sama dengan 2 kali Q transpose dikurangi 3P. Substitusi X dengan Q transpose dan Y dengan P. Jadi substitusi X dengan Q transpose dan Y dengan P. Maka fungsi dalam Q transpose, P sama dengan 2 Q transpose dikurangi 3P. Menjadi 2 kali Q transposnya berelemenkan baris pertama 0 1, baris kedua 2 3, baris ketiga 1 min 2 dikurangi 3 kali matriks P. Matriks P nya ini, maka 3 kali matriks P saya peroleh dengan mengalihkan 3 dengan semua elemen pada matriks P. 1 kali 3 dia 3, 3 kali 0 0, 3 kali min 6, 3 kali min 2 sama dengan min 6, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 3 9, 3 kali 6 18. Maka kita peroleh bahwa fungsi dalam Q transpose, P adalah matriks beranggotakan elemen baris pertama min 3 2, elemen baris kedua 10 min 6, baris ketiga min 7 min 22. Nomor 4. Jika matriks A berordo 2 kali 3 dengan elemen AIJ dengan AIJ sama dengan min 1 min I kuadrat ditambah 2J, matriks B berordo 3 kali 2 dengan elemen BIJ dan BIJ sama dengan 2I dikurangi 3J, dan fungsi dalam X besar, Y besar sama dengan 3Y besar dikurangi 5X besar, maka tentukan transpose dari 3/2 kali fungsi dalam B transpose, min A. Transpose dari 3/2 kali fungsi dalam B transpose, min A. Mari kita jawab bersama.
Matriks A berodo 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Baris pertama A11, A12, A13, A11, I-nya 1, J-nya 1. Maka saya hitung dengan AIJ sama dengan min I kuadrat ditambah 2J. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, 1. I1, J2. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 sama dengan 3. I1, J3. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali 3, 6. Dengan cara yang sama, maka baris kedua dari matriks A juga bisa saya tentukan. Sehingga A21, A22, A23 sama dengan min 2, 0, 2. Matriks B berordo 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. B11, B12 adalah elemen pada baris pertama. Saya hitung dengan ini. BIJ sama dengan 2I dikurangi 3J. B11, I1, J1. Maka menjadi 2 kali 1 dikurangi 3 kali 1 sama dengan min 1. B12, I1, J2. 2 kali 1 dikurangi 3 kali 2 sama dengan min 4. Dengan cara yang sama, baris kedua dan baris ketiga juga bisa kita peroleh, sehingga baris kedua B21 dan B22 menjadi 1 min 2, B31 B32 menjadi 3, 0, sehingga kita bisa memperoleh B transposnya baris pertama. Jadi B transposnya baris pertama pada matriks B menjadi kolom pertama B transpos. Baris kedua matriks B menjadi kolom kedua B transpos. Baris ketiga matriks B menjadi kolom ketiga B transpos. Maka B transpos beranggotakan pada baris pertamanya min 1, 1, 3. Elemen pada baris kedua B transpos min 4, min 2, 0. Tadi kita sudah mendapatkan matriks A dengan baris pertama 1, 3, 5, baris kedua min 2, 0, 2, dan matriks B transposnya dengan baris pertama min 1, 1, 3, baris kedua min 4, min 2, 0. Lalu di soal diketahui bahwa fungsi f dalam variabel x besar, y besar sama dengan 3y besar dikurangi 5x besar sama dengan min 5x besar ditambah 3y besar. Saya akan menggunakan ini. Maka fungsi dalam B transpos, min A itu saya mensubstitusi. Jadi saya mensubstitusi x dengan B transpos dan y dengan min A, sehingga saya peroleh fungsi dalam B transpos, min A sama dengan min 5 kali B transpos ditambah 3 kali min A. B transposnya ini hanya itu. Maka kita peroleh min 5 dikali B transpos dengan baris pertama min 1, 1, 3, baris kedua min 4, min 2, 0, ditambah 3 dikali, karena A nya tadi baris pertama 1, 3, 5, maka min A nya baris pertama min 1, min 3, min 5. Karena A baris kedua min 2, 0, 2, maka min A baris kedua 2, 0, min 2. Sehingga kita peroleh, ini tinggal dikalikan ke setiap elemen matriksnya menjadi 5, baris pertama 5, min 5, min 15, baris kedua 20, 10, 0, ditambah ini tinggal dikalikan ke semua elemen matriksnya, maka ditambah min 3, min 9, min 15, baris keduanya 6, 0, min 6. Elemen seletak tinggal kita jumlahkan menjadi baris pertama 2,
min 14 min 30, baris kedua 26 10 min 6. Maka kita bisa menghitung bahwa 3/2 dikali B transpose, min A itu sama dengan 3/2 dikalikan ini. Dikalikan 2, baris pertama 2, min 14 min 30, baris kedua 26 10 min 6, sama dengan baris pertama 3, min 21 min 45, baris kedua 39 15 min 9. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa 3/2 dari fungsi B transpose, min A kalau ditransposkan berarti baris pertama ini menjadi kolom pertama, menjadi 3 min 25 min 45. Baris keduanya menjadi kolom kedua, menjadi 39 15 min 9. Jadi inilah transpose dari 3/2 fungsi dalam B transpose, min A, dengan baris pertama 3 39, baris kedua min 21 15, baris ketiga min 45 min 9. Sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks. Jika P kecil dan Q kecil elemen bilangan real, A besar dan B besar adalah matriks yang berordo sama, maka nomor 1, P kecil dikali matriks A sama dengan matriks A dikali P kecil, sifat komutatif. 2, kurung buka P kecil ditambah Q kecil kurung tutup dikali matriks A sama dengan P kecil kali matriks A ditambah Q kecil kali matriks A, sifat distribusi. 3, P dikali kurung buka Q kecil kali matriks A kurung tutup sama dengan kurung buka P kecil kali Q kecil kurung tutup dikali matriks A, sifat asosiatif. 4, P kecil dikali kurung buka matriks A ditambah matriks B kurung tutup sama dengan P dikali matriks A ditambah P dikali matriks B. Nomor 5, matriks identitas dikali matriks A sama dengan matriks A sendiri. Nomor 6, min 1 dikali matriks A sama dengan negatif dari matriks A. Nomor 7, kurung buka P dikali matriks A kurung tutup transpose sama dengan P kurung buka A transpose kurung tutup. Setelah kita belajar tentang matriks sampai dengan perkalian skalar dengan matriks, maka waktunya kita berlatih. Kerjakanlah latihan 3 halaman 7. Kemudian saya mencantumkan atau saya mencantumkan menyertakan jawaban latihan 1 dan jawaban latihan 2. Selamat bekerja, semoga sukses, Tuhan memberkati kita semua. Tetap bersemangat.